الجمال بدا من وجه شمس الهدى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قدرك كاسو صفا صفا الصفا والطوب والدرحنا قدرك كاسو صفا ditemani sama Meng, namanya Meng Browen. أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قدرك كاسو صفا صفا الصفا والطاب والدهنا قدرك كاسو صفا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa qala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykumul islam alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wa qala nabi wa qala fi ayatin ukhra
Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni say'an illal Qur'an wa man kataba anni say'an anil ghairal Qur'an falyamhuhullahu hadisu anni wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muslim. Puji kali syukur urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sareng salam urang sanggakeun ka junjunan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat mutakhirin. Mudah-mudahan kita diberikan atau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul jazai wal hisab. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang iman kepada Allah kemarin. Sekarang iman kepada malaikatnya Allah sudah. Dalam berbicara tentang iman, rukun iman kepada kitab-kitabnya Allah udah. Berarti yang keempat, iman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah artinya mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan makhluk halus. Dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan makhluk halus yang bernama malaikat, yang sifatnya maupun pekerjaannya tidak seperti manusia. Hidup dalam tersendiri dengan caranya sendiri. Mereka tidak bernafsu dan tidak saling cinta mencinta. Jadi malaikat itu tara bobo, tara kehampangan, tara keberatan, tara emam, tara nikah. Itu kan malaikat. Seperti manusia, tidak laki-laki dan tidak perempuan, bukan laki-laki dan perempuan. Tidak makan dan tidak minum ataupun tidur seperti hanyalah manusia. Kita tidak dapat mengetahui hakikat wujud malaikat yang sebenarnya, karena manusia berbadan kasar sedangkan malaikat berbadan halus. Termasuk alam gaib seperti halnya kita tidak mengetahui hakikat wujudnya ruh, surga, neraka, alam barzah dan sejenisnya, karena semua itu tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Malaikat jumlahnya sangat banyak sekali, bahkan kita tak dapat menghitungnya, hanya beberapa malaikat. Bahkan kita tidak dapat menghitung hanya beberapa malaikat.
Yang bisa kita ketahui atau namanya diantaranya adalah Jibril. Siapa Jibril itu? Jibril pembawa wahyu kepada para nabi dan rasul, dialah yang mengantar Nabi Muhammad SAW sewaktu Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril juga disebut Rauhul Kudus atau Rauhul Amin, yang terpercaya Rauhul Kudus yang suci. Yang kedua, malaikat pembawa hujan, pembagi hujan dan rezeki kepada semua makhluk Allah. Siapa? Mikail, Jibril, Mikail. Yang ketiga, Israfil, meniup sangkakala, Israel, mencabut nyawa. Bila datang Israel mencabut nyawamu, badan akan menggigil. Yang kelima, Munkar dan Nakir, nakon di kubur. Yang keenam, Raqib dan Atid. Yang ketujuh, malaikat Malik. Yang kedelapan, malaikat Ridwan, penjaga surga. Yang kesembilan, Hamalatul Arsy. Yang kesembilan, malaikat penjaga aras. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kitab Allah mana? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Iman kepada kitab-kitabnya Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul, digunakan sebagai pedoman membimbing umatnya menuju ke arah jalan hidup yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab itu mengandung kumpulan firman-firman Allah kepada rasul-rasulnya yang mengandung perintah atau larangan, janji dan ancaman, sejarah umat terdahulu dan sebagainya. Selanjutnya, bila manusia berpegang teguh kepada kitab suci tersebut, niscaya akan bahagia di hidupnya di dunia dan akhiratnya. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa. Selain itu ada juga sohib yang berupa lembaran. Yang berikut itu, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua selain itu lembaran tadi, di antara kitab tadi yang berupa lembaran yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Asid alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sebelum menerima Taurat. Semua kitab-kitab tersebut sudah banyak yang berubah, kecuali Al-Quran, ia tetap terpelihara hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman kepada Rasul? Bagaimana iman kepada Rasul Allah? Ialah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus beberapa utusannya untuk membimbing umat manusia menuju ke arah jalan hidup yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul ini adalah manusia yang suci lahir batin, yang menerima wahyu dari Allah, mengandung syariat untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedatangan mereka disertai dengan pemberian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat kedudukan mereka sebagai rasul dan untuk membantah segala hujah manusia yang mengingkari mereka. Para nabi dan rasulnya sudah diutus untuk ke dunia ini. Banyak sekali jumlahnya nabi yang sudah diutus oleh Allah, berjumlah 124.000 orang. Rasul berjumlah 313 dan yang diketahui sebanyak 25 orang. Nabi dan rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan nabi rasul terakhir adalah Nabiullah akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk manusia di seluruh dunia. Setiap orang rasul atau pasti nabi, sedangkan seorang nabi belum tentu rasul. Perbedaannya adalah nabi adalah seorang mulia dan suci. Beliau diberi karunia oleh Allah yang berupa syariat untuk dipakai sendiri, tidak untuk disampaikan kepada orang lain atau masyarakat. Namun masyarakat boleh mengikuti ajaran-ajaran seperti Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Sumail dan sebagainya.
B. Rasul adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah, seorang suci dan mulia, yang diberi wahyu oleh Allah, berupa syariat yang tidak hanya dipakai sendiri, tetapi wajib disampaikan kepada orang lain atau masyarakat untuk pedoman hidup. Para nabi dan rasul mempunyai budi pekerti yang luhur, dan sifat-sifat yang utama diantaranya adalah satu, sidik, benar, mustahil kidzbu atau dusta. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Mustahil khianat, tidak dapat dipercaya. Ketika tablek menyampaikan, mustahil khianat atau menyembunyikan. Yang keempat, patonah, cerdik, mustahil balada atau bodoh. Sedangkan sifat lain bagi rasul adalah sifat yang mungkin pula dimiliki oleh manusia selama tidak mengurangi, merendahkan martabat kenabiannya, seperti haus, lapar dan sebagainya. Ada lupa nama-nama Rasul wajib diketahui tentang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya alaihissalam, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di antara Nabi 25 Nabi yang disebutkan di atas saat yang disebut Ulul Azmi, yaitu para Rasul yang diberikan kesabaran dan keteguhan serta ketebahan hati yang luas biasa dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pantang mundur dalam menghadapi kesukaran. Mereka itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan iman kepada para rasul Allah ini, ada juga yang wajib diimani, yaitu ilham, maunah, karamah, irhas, mukjizat. Ilham yaitu pengertian langsung diberikan oleh Allah kepada makhluk selain nabi dan rasul, sehingga makhluk tadi merasa bahwa itu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ilham. Yang kedua, maunah, yaitu suatu keistimewaan yang diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maunah. Yang ketiga, karamah, yaitu suatu keajaiban luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Karamah ini itu tidak bisa ditiru ataupun dipelajari. Yang keempat, irhas, yaitu suatu kejadian luar biasa kepada seorang nabi atau rasul sebelum ia menjadi nabi atau rasul. Kejadian ini benar-benar tak tanda bahwa ia benar-benar manusia pilihan, bukan manusia sembarangan, yang timbul karena kesucian rohaninya sebagai isyarat bahwa ia akan dilebihi oleh Allah dari manusia bisa menjadi nabi atau rasul yang suci lahir dan batin. Yang kelima, mujizat adalah suatu kejadian yang luar biasa timbul dari seorang nabi dan rasul untuk melawan sehingga kedudukannya menjadi kuat. Mujizat ini adalah pemberian Allah kepada para nabi dan rasul supaya manusia mau mengakui dan percaya atas kerasulannya. Sebagai contoh, mukjizat adalah seperti tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan penyakit lainnya, dan Nabi Muhammad SAW dapat membelah matahari dari jari beliau, keluar air, memperbanyak makanan dan sebagainya. Besok tentang iman kepada hari akhir. Demikianlah pertemuan kali ini, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya seputar iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada para rasul. Besok kita berjumpa dengan iman kepada hari akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran wa ilaikum assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.